Hadir bersama-sama kita di Zoom Ibu Kartini, Presiden Diaspora di Qatar. Selamat siang Ibu. Mohon dibantu tepuk tangannya ya. Dan juga Ibu Lucy Susantono, Sekjen IDN Global dan Ketua IDN Filipina. Selamat siang Ibu. Ya luar biasa, tepuk tangannya buat beliau. Ya, dan tentu hari ini luar biasa ibu-ibu semuanya bisa bergabung dan nanti juga bisa bertanya dan menyapa kami yang ada di Solo Ibu. Terima kasih sudah bergabung. Dan tentu yang kita tunggu-tunggu juga ini ada Bapak Lili Setiawan. Kami persilakan Bapak Lili Setiawan. Nah, ini sahabat lama. Kita ingin tahu tentang bagaimana ketahanan sumber daya bahan baku tekstil di sektor hulu supaya bisa diperhatikan ini Pak Lili. Baik, terima kasih sahabat Bambang Nugroho, luar biasa ini. Ini rekan muda calon pemimpin bangsa. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan salam sempat. Ya, saya selalu mengutarakan begitu, sehat semuanya dan sempat untuk silaturahmi secara offline. Karena kalau online terus kena Zoom fatigue, Bu, ya. Matur nuwun sekali, tadi sudah diberi kesempatan oleh panitia untuk bergabung pada pagi hari ini. Senang sekali hari ini hadir ekosistem tekstil dari hulu sampai ke hilir, bahkan disertai, dibersamai oleh stakeholder dari government. Kita beri applause yang meriah dulu teman-teman semuanya ya. Yang mengikuti secara online juga boleh memberikan virtual applause ya. Nah, tadi sempat disampaikan oleh Pak Ardi, tadi terima kasih Pak Ardi, tadi saya selalu selama ini kita juga setiap kali kita bicara mengenai tekstil, setiap kali kita bicara mengenai keberdayaan kita, itu selalu saya memberikan awalan, sebetulnya selalu di awal slide itu selalu ada padi dan kapas Pak. Tapi ternyata pagi hari ini saya tahu kenapa padi dan kapas saya itu tertinggal, itu saksinya Mas Bambang Dage Pak. Selalu ada padi dan kapas, selalu ya Mas ya. Karena kami bertemu dalam beberapa event, tapi pagi ini ternyata slide itu tidak ada. Ternyata ada di Pak Ardi slide-nya. Iya, jadi pantesan saya cari padi kapas saya nggak ketemu gitu. Ternyata dibantu Pak Ardi. Matur nuwun Pak Ardi. Baik, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Saya minta tolong nanti teman-teman bisa bantu untuk jalan aja langsung, nggak apa-apa. Nanti kalau saya minta freeze, saya freeze. Langsung aja nggak apa-apa. Nah, kalau kita bicara mengenai kapas, ada sesuatu yang tekstil, kita tidak bisa lepas dari kapas. Maksud saya begitu. Karena kenapa? Itu adalah salah satu serat utama yang kita pakai. Karena kita tahu serat bahan baku serat itu hanya dua. Serat alam dan serat buatan. Nah, serat alam itu adalah kapas yang paling dominan, walaupun saat ini banyak sekali yang mengembangkan serat-serat lain. Seperti tadi sudah beliau berdua sampaikan, dari Bu Hendra, dari Pak Ardi sudah menyampaikan. Nah, yang menarik adalah sejak masa penjajahan Jepang itu mengharuskan rakyat kita ini untuk menanam dua tanaman. Satu, itu adalah tanaman jarak, ya, jałtrofa, ya, karena untuk sumber energi dan bisa ditanam di pekarangan, jadi nggak perlu ke Papua nanamnya, ya, bisa ditanam di pekarangan. Yang kedua itu adalah apa? Ibu bapak pasti tahu jawabannya, kita bicara hari ini kapas, ya. Jawabannya adalah kapas. Jadi kalau sampai hari ini ada yang masih mengatakan bahwa kapas itu tidak bisa tumbuh di Indonesia karena kita ini iklimnya tropis, padahal kapas itu subtropis, itu hanya statement-statement yang dibuat oleh orang-orang yang memiliki dalam tanda petik kepentingan. Ya, selalu saya sampaikan begitu. Karena tadi sudah disampaikan Pak Ardi juga, dan itu kita amini luar biasa. Balai Penelitian Tanaman Padi dan Kapas kita itu sudah melakukan percobaan sampai Canesia 20. Kami dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia terlibat di Canesia 15, Bapak. Ya. Jadi pada waktu itu di Canesia 15 itu pun saya masih ingat mentor saya mengatakan dari kondisi yang ada, kapas itu bibitnya itu ekstrimnya itu disebar di pekarangan aja bisa tumbuh. Itu Canesia 15 ya, padahal ini sekarang sudah Canesia 20.
Ya. Jadi luar biasa sekali. Sebetulnya kemungkinan itu ada, cuman memang harus ditata, makanya harus ada strategi pengembangan budidaya kapas nasional. Seperti yang judulnya disampaikan Pak Ardi tadi, itu betul sekali. Karena kalau ditanam di tanah Jawa, ya pasti kalah. Kalau ditanam di tanah Jawa kalahnya sama kalah oleh komoditas-komoditas lain yang harganya lebih bagus. Tapi jangan salah, kapas hari ini yang dikembangkan oleh pemerintah kita melalui Balitas itu tumpang sari. Jadi bisa dengan jagung, bisa dengan apa, ya. Tapi juga bisa, jangan lupa Ibu Bapak, bahwa Indonesia ini bukan hanya Jawa, ya. Walaupun kalau orang Jawa nggak bisa jadi presiden, ini maaf, jadi pesan sponsor keliru ya, ya. Bukan, terbukti Pak Habibie bisa, ya. Nah, kemudian maksud saya Indonesia itu bukan hanya Jawa, kita ini dari Sabang sampai Merauke. Kenapa kita tidak berpikir menanam kapas itu di lahan marginal daripada cuma buat lari-lari kuda di Sumbawa itu? Itu tiap hari kan joggingnya kudanya kasihan sampai joggingnya jauh-jauh kudanya. Karena lahannya luar biasa luas. Ya. Dan tidak ada pertentangan di sana. Ya, karena memang bisa digunakan untuk tanaman lahan-lahan yang marginal. Nah, bicara soal Jepang tadi Ibu Bapak dan bicara soal serat, kapas serat alam. Bapak Ibu nanti bisa mencoba menggoogling, hari ini Jepang itu sudah tidak bermain di serat kapas lagi. Jepang itu bermain di serat kapas waktu mereka mengharuskan bangsa kita menanam itu tahun 42. Ya. Kemudian seperti perjalanannya seiring tadi yang disampaikan oleh Pak Ardi, Bu Indrayati tadi, bahwa banyak sekali serat-serat lain. Filipina sekarang mengembangkan serat nanas. China punya serat bambu yang katanya mengandung antibakteri langsung secara alami. Sampai banyak sekali ilmuwan-ilmuwan China, Taiwan itu pada datang ke kita belajar, bukan belajar ya, maksudnya konsolidasi dengan kami di asosiasi, karena mereka ingin tahu, karena apa? Varian bambu Indonesia itu luar biasa. Bambu mereka itu kebanyakan hanya buat makan panda, kalau bambu kita sampai jadi fondasi rumah Ibu Bapak. Ini luar biasa. Jangan-jangan kita ini nanti jadi tikus yang mati di lumbung padi. Ini yang selalu saya sampaikan di setiap pertemuan yang stakeholdernya komplit begini. Supaya kita tahu bahwa kita ini luar biasa loh. Cuman memang seringkali ada satu kekuatan yang memang mencoba membuat supaya kita ini tidak berkembang. Ya, karena otomatis pasti dong, kalau kita nanti bisa swadaya kapas, swasembada kapas, berarti tadi impor yang 1,5 juta ton itu bisa hilang atau bahkan bisa berkurang. Nah, pasti ada pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu. Pasti di dunia bisnis, ekonomi, pasar global pasti begitu. Ya. Nah, kembali kepada saya tadi utarakan Jepang, mereka sekarang sudah tidak bermain di serat kapas, enggak main. Apakah mereka bermain di serat nanas? Enggak juga. Apakah mereka bermain di serat bambu? Tidak juga. Tidak ada. Jadi sekarang itu mereka ini sudah mengembangkan serat laba-laba. Oh, ini kan kayak ini kan udah levelnya udah kayak nonton film Spider-Man gitu ya. Udah Star Wars. Mereka hidup di era itu. Karena kenapa? Karena mereka melihat serat laba-laba itu luar biasa kuat. Karena kenapa? Satu, alasannya luar biasa kuat karena kenapa? Bisa untuk menangkap atau menjaring binatang-binatang yang lebih besar ukurannya daripada laba-labanya. Betul? Yang kedua, serat laba-laba itu ramah lingkungan. Coba Ibu Bapak pernah nggak bersihkan di rumah serat laba-laba terus begitu digepuk-gepuk pakai sapu itu turun jadi sampah besar sekali, kan nggak ada. Itu terurai dengan sangat mudah. Nah, Jepang sekarang sedang memberi stimulan-stimulan supaya laba-laba ini dimakani protein lebih banyak. Supaya hasilnya bisa lebih banyak,
lebih kuat supaya bisa jadi mass product. Moga-moga saya sih berdoanya moga-moga percobaannya berhasil ya. Tapi ukurannya seratnya yang jadi besar, jangan laba-labanya yang jadi besar ya. Kalau laba-labanya jadi besar nanti kasihan. Terpaksa Mas Bambang Gaki harus jadi Avenger gitu ya. Untuk melawan laba-laba ya. Nah, ini yang ada sekarang kondisinya Ibu Bapak. Jadi kita ini sekarang hidup di era persaingan yang semacam ini. Ya. Nama saya bisa membagikan nama institusi Jepangnya itu namanya Japan's Rickey Science Center. Itu mereka yang mengembangkan itu. Jadi nanti Ibu Bapak tahun depan kalau dengar ada yang jual serat laba-laba sudah nggak kaget karena ikut seminar hari ini. Ya, oke. Nah, kondisi manufaktur kita itu seperti itu. Nanti Ibu Bapak saya nggak usah jelaskan. Kondisi industri manufaktur kita memang masih tumbuh di bawah level nasional. Namun kita boleh masuk ke slide terus jalan aja nggak apa-apa. Namun kita bisa lihat bahwa di slide berikutnya kita bisa masuk bahwa industri tekstil kita itu tumbuh 2 digit. Ibu Bapak mungkin akan terkejut bahwa industri tekstil nasional itu masih mampu tumbuh 2 digit. Ini data dari Kementerian Keuangan. Lanjut. Nanti bisa diambil datanya dari panitia. Silakan. Lanjut. Nah, kenapa industri tekstil dan produk tekstil nasional itu perlu mendapat perhatian? Tentunya ada alasan-alasan yang penting Ibu Bapak ya. Tapi dari semuanya itu, yang paling penting yang perlu Ibu Bapak ketahui adalah 3 poin. Pertama, industri tekstil dan produk tekstil nasional kita ini merupakan penyumbang devisa terbesar. Jadi Ibu Bapak yang ada di ruangan ini adalah pahlawan-pahlawan devisa yang bergerak di sektor usaha real. Kita beri aplaus dulu ya, pahlawan devisanya ini kalau Anda ini real ini luar biasa. Ya. Jadi kita ini menghasilkan devisa terbesar nomor 2 di luar migas. Ya. Nah, yang kedua, kenapa kita penting sekali mempertahankan industri tekstil dan produk tekstil nasional kita ini? Karena kita ini menyerap tenaga kerja terbesar di sektor industri. Angkanya kurang lebih sekitar 4, sekian juta atau 43%. Ya. Nah, itu luar biasa juga. Itu merupakan satu hal yang menjadi jejaring pengaman sosial bagi pemerintah kita. Kenapa saya utarakan begitu? Ibu Bapak bisa bayangkan kalau tiba-tiba industri ini kolaps, hilang. Ya. Berarti pemerintah harus menyiapkan lapangan pekerjaan baru untuk 4, juta sekian orang. Tidak mudah. Ya. Dan seperti yang saya utarakan, industri tekstil ini walaupun bagaimana dari mulai hulu sampai hilir, walaupun ada bagian-bagian yang capital intensif, tetap industri TPT ini adalah industri yang labor intensif. Karena kenapa? Karena sampai di sektor hilir atau garment itu belum ada operator yang bisa jahit pakai 2 mesin Ibu Bapak. Mesinnya secanggih apapun ya masih dipegang 1 mesin 1 orang. Ya, saya terima kasih sekali ada anggota saya yang hadir di belakang ada Pak Alan itu, beliau itu menguasai sektor garment luar biasa, karyawannya ribuan. Ya, dan itu memang tidak bisa sektor garment memang begitu. 1 mesin tetap harus dioperasikan oleh 1 orang. Kalau Ibu Bapak menanyakan, loh kan ada robot Pak, kenapa nggak dirobotkan saja? Oh bisa, dirobotkan juga bisa. Tapi nanti ongkos jahitnya jadi berapa itu? Ya, belum masuk ke situ lah. Robot itu baru masuk ke mungkin industri yang lebih canggih, otomotif, ya itu mungkin bisa. Nah, alasan yang terakhir adalah kita ini yang ketiga, Ibu Bapak harus tahu, di dunia hanya ada 3 industri tekstil, produk tekstil yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Pertama, yaitu adalah kakak tertua kita itu adalah India. India itu pada tahun sekitar 70-an sudah terintegrasi dari hulu sampai hilir. Ya, yang kedua, kita ini kakak kedua. Di dunia ini kita terintegrasi dari hulu sampai hilir. Yang ketiga, China. China itu baru sekitar tahun 90-an, baru mulai terintegrasi dari hulu sampai hilir. Tapi yang paling hebat dari 3 orang ini siapa Ibu Bapak? Ada yang tahu yang paling hebat?
Betul, Bu Didi itu udah tahu karena Bu Didi itu teman saya, udah tahu. Betul Bu Didi, iya. Bu Didi tahu yang paling hebat itu Indonesia. Karena kenapa? Karena kita ngefur. Orang lain punya sumber daya bahan baku, China itu berlimpah bahan bakunya, serat alam ada, serat buatan ada, India juga begitu, kita nggak pakai bahan baku. Kita full impor aja. Jadi ngefur kita beri plus dulu ya. Luar biasa ini ngefurnya ya. Agak sombong sedikit Pak. Ya. Jadi jangan selalu minder dengan kekurangan kita ya. Kita cari sisi positifnya gitu. Kita menyejahterakan bangsa lain karena kita impor. Nah, gitu ya. Oke. Tapi nggak boleh terus begitu. Kenapa? Karena sekarang dengan kondisi pandemi Covid ini Ibu Bapak. Ibu Bapak semuanya pasti tahu. Apapun bidang Ibu Bapak yang bergerak di sektor hulu atau hilir pasti mengalami hal ini. Di mana dulu sebelum pandemi Covid, kalau Ibu Bapak melakukan impor, Ibu Bapak pasti akan ditanya begini. Kalau kita misalnya mau beli, tolong mau beli misalnya anggap aja 10 kontainer. Saya telepon Mas Bambang, mungkin Mas Bambang ada di mana, ada di Ukraina gitu ya. Saya telepon Mas Bambang, saya mau impor nih serat sintetis 10 kontainer. Mas Bambang pasti akan bilang, wah tolonglah Pak Lili ini pasarnya sepi nih. Saya dibantulah kalau bisa ambil 15, kalau enggak 12 lah. Nanti saya kasih diskon. Itu yang berlaku sebelum pandemi Covid. Sekarang Ibu Bapak lain kondisinya. Saya telepon Pak Bambang. Mas Bambang saya minta tolong dong mau minta 10 kontainer. Mas Bambang akan bilang, waduh saat ini enggak bisa tuh. Saya minta tolong Mas Lili kali ini ambilnya 7 atau 6 kontainer aja ya. Pertanyaannya kenapa? Banyak sebab setelah pandemi Covid. Covid ini merubah semua peraturan permainan di dalam dunia. Covid ini kalau istilah saya adalah Covid ini adalah game changer. Merubah permainan semua. Ya, dulu mana perlu kita pakai masker di sini. Sebelum Covid ada negara dan bangsa-bangsa yang memang senang pakai masker. Ya, kita dulu kalau nonton film Korea ya, drakor, ayo siapa yang jago nonton film drakor, ngacung aja ya. Nah, itu sebelum Covid mereka sudah terbiasa pakai masker. Film Jepang, lihat, mereka setiap kali kerja masuk komuter, masuk kereta api, selalu semuanya pakai masker. Di tempat-tempat publik mereka pakai masker. Film-film Taiwan mereka pakai masker juga. Tapi kita tidak. Tapi dengan adanya pandemi Covid ini tiba-tiba semuanya harus begini. Nah, maka dari itu sekarang juga kondisinya sama. Kenapa negara-negara yang biasa kita beli import itu mereka tidak mau kasih lagi? Karena mereka juga melihat kebutuhan dalam negeri dulu. Khususnya negara-negara yang punya sektor mata rantai produksi sampai hilir. Mereka pasti mencukupkan dulu kebutuhan domestik. Ya, ini kita kemarin kebobolan waktu batu bara ya. Kebutuhan domestiknya nggak dihitung, semuanya diekspor. Terus Kementerian Perdagangan bilang, wah bagus peningkatan, tapi ternyata di dalam negeri nggak bisa, lumpuh energinya. Nah, ini yang kita perlu belajar. Mereka mencukupkan dulu. Dan yang kedua banyak faktor, salah satunya kelangkaan kontainer, pelabuhan yang masih ditutup. Nah, ini yang membuat sekarang kita harus berpikir, tidak selamanya kita harus menggantungkan pada impor. Begitu Ibu Bapak ya, saya cukupkan dulu materi saya, nanti kita akan lebih banyak bicara karena saya sudah dikasih sinyalemen dari Mas Bambang gitu. Baik, mohon maaf kalau ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepuk tangan yang luar biasa sekali. Kami berharap ini WIS. WIS itu warm, inspiring, dan smart. Jadi saya berharap Bapak Ibu semuanya punya ide gagasan. Saya juga tadi pengen nantang Pak Lili, teman-teman API. Saya tantang nih, saya punya lahan, mau minta berapa hektar, tanami kapas. Ya, oke. Rotok kemaki gitu katanya Pak Lili, iya, tapi saya tantang ini. Dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Setio Budi Purwono STMM, analis industri Dinas Perindak Provinsi Jawa Tengah. Tepuk tangan buat beliau. Mohon izin karena tadi kebanyakan di kanan, saya pengen yang kiri biar imbang. Iya. Biar menyeimbangkan. Iya. Iya. Iya, menyeimbang.
Yang kami hormati Bapak Adi Praptono SPM Agro dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Hendrayati MSI dari Balai Besar Kerajinan Batik Yogyakarta Kementerian Perindustrian. Yang kami hormati juga Bapak Lilik Setiawan dari Asosiasi Perstekstilan Indonesia. Kemudian Ibu Sisilia Sunarti, Kepala Bidang Perkebunan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Hadirin yang ada yang ikut luring maupun yang daring, perkenalkan nama saya Setio Budi Purwono, kemudian segenap panitia juga. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin juga bahwa pada pagi hari ini Pak Kadis tidak bisa hadir secara langsung karena beliau juga sama menjadi narasumber karena ini berbarengan banyak acara. Ada yang di Karanganyar, ada yang di Pemalang. Kebetulan Bapak meluncurkan launching rumah RTLH tidak layak huni bareng dengan Jarum Foundation, juga dengan waktu yang sama juga beliau jadi narasumber dengan Undip juga via Zoom. Nah, mohon kali ini saya untuk memberikan materi terkait dengan Solo Textile Mart, Let's About Textile, itu how our institution contribute with textile. Nah, maksudnya ya seperti itulah, biar agak keren sedikit pakai bahasa Inggris. Mungkin materi bisa di-share. Nah, sebelum saya menyampaikan sedikit materi, akan saya ceritakan sedikit. Sebetulnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah itu apa sih? Nah, jadi next Mas, ya. Nah, itu kantor pusat kami yang kiri atas di Disperindak Provinsi Jateng. Itu di dalamnya ada PT-UPT. Yang support terhadap industri tekstil adalah mungkin Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki. Nah, salah satunya adalah untuk meningkatkan kompetensi SDM support perusahaan-perusahaan tekstil yang ada di Jawa Tengah. Itu setiap tahun mensuplai tenaga kerja untuk garmen di wilayah Jawa Tengah. Trainingnya gratis. Silahkan search di webnya, mungkin Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki. Di situ diberikan kesempatan untuk lulusan SMA dan SMK seluruh Jawa Tengah untuk ikut mendaftar untuk dilatih yang tadinya nol menjahit menjadi bisa menjahit, untuk support tadi yang disampaikan permasalahan yang ada di dunia industri tekstil terutama di Jawa Tengah. Jadi memang amanat dari Pak Gubernur Jawa Tengah untuk support terhadap industri yang siap membantu ekspor di Jawa Tengah, terutama untuk mendukung perekonomian yang ada di Indonesia. Next Mas. Nah, tadi mungkin sedikit disampaikan juga oleh Ibu dari Balai Kerajinan Batik, kemudian dari Perkebunan, juga dari asosiasi. Sebetulnya apa sih masalah-masalah yang pokok yang ada di dunia industri? Nah, kita tanya, yang pertama adalah masih banyaknya produk industri yang belum memenuhi standar. Tadi disampaikan sama Ibu bahwa batik itu kalau ingin ada SNI batik, ada batik mark dan lain sebagainya, ada mereknya. Karena apa? Brand itu adalah nilai jual. Karena kita, mohon maaf, seiring dengan perkembangan zaman harus mampu beradaptasi dengan lingkungan. Dulu mungkin apunten ada abang becak ya. Sekarang abang becak sudah, tukang becak sudah terpinggirkan. Dulu ada ojek pangkalan, sekarang ojek pangkalan sudah lewat. Mereka harus bisa mengaplikasikan bagaimana beradaptasi dengan industri 4.0 atau industri 4.0. Eranya sekarang era milenial, dengan 2 jari, 2 jempol sudah bisa menghasilkan uang. Yang kedua adalah masih terbatasnya ketersediaan SDM kompetensi SDM. Tadi disampaikan bahwa kita ada balai bagaimana untuk meningkatkan kompetensi yang tidak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa, yang sudah bisa menjadi lebih bagus. Dan pada hari ini juga dinas kami sedang mengadakan pelatihan yang waktu yang sama ada di Karanganyar, itu penumbuhan wirausaha baru. Bagaimana IKM-IKM yang nanti support untuk industri tekstil, terutama kita seleksi. Kemudian ada teman-teman dari Seragen juga hadir. Kemudian ini ada Tawangmangu, ada pelatihan bagaimana. Ada 3 proyek kita yang di dinas itu yang bisa support untuk industri tekstil. Yang pertama adalah penumbuhan wirausaha baru. Yang kedua kemudian pendampingan. Setelah ditumbuhkan jangan ditinggal pergi. Harus didampingi. Apa sih permasalahan-permasalahan yang terjadi?
setelah itu ada peningkatan. Bagaimana how to improve, bagaimana skillnya itu improve. Dilingkan dengan nanti dengan tekstil perusahaan-perusahaan. Dalam waktu yang sama juga, mungkin ini tanggal 17 pas ya. Dari Solo juga ada yang ikut produknya di Dubai Expo. Itu dari Jawa Tengah juga. Nah, beli applause untuk tekstil Jawa Tengah ya. Nah, kemudian adalah belum optimalnya inovasi teknologi industri. Kemarin kita sempat juga diskusi di Grand Alila Solo dengan teman-teman Kemenko Marinvest, bagaimana sih istilahnya grand strategi atau mix strateginya. Kok pembinaan ini kan sekolah banyak, mungkin ratusan miliar anggaran baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota untuk melatih IKM. Tapi outputnya kadang kita, makanya kita kemarin diskusi dengan tim dari Dinas Pendak itu kita membuat 3 strategi. Yang pertama adalah mix strateginya IKM yang existing, kemudian wirausaha baru. Yang ketiga adalah teman-teman IKM milenial. Bagaimana teman-teman milenial itu bisa mampu mentransfer teknologi kepada yang existing. Aku wis tuwa, terutama yang di kecamatan atau di desa-desa itu apa toh ya, itu kita gabungkan. Kemudian itu diterima oleh teman-teman Kemenko Marinvest untuk nanti disampaikan pada saat Bangga Buatan Indonesia, gerakan BBI. Nah, itu bagaimana mensinergikan antara generasi muda yang belum punya pengalaman dengan yang pengalaman, kemudian dijadikan satu. Nah, kemudian tadi sampaikan Pak Lili juga dan Bapak dari Dirjen Perkebunan bahwa adanya tingginya ketergantungan bahan baku impor. Ini permasalahan industri dari dulu sampai sekarang seperti itu. Nah, dengan adanya gerakan Bangga Buatan Indonesia dengan tempe 3DN dan TKDN dan sebagainya, itu bagaimana sih kok penduduk hampir 270 juta kok gawe pabrik tapi bahannya dari impor. Tadi sudah disampaikan bagaimana strategi pengembangan kapas, strategi pengembangan bahan baku dan lain sebagainya. Nah, iso ya berdikari ya seperti yang disampaikan dengung-dengungkan founding father kita Pak Jokowi juga, bagaimana kita bisa berpijak di kaki sendiri. Jangan kita mau produksi karena ada pandemi bahan bakunya tertahan karena adanya PPKM dan lain sebagainya. Itu kendala-kendala yang dihadapi. Kemudian belum meratanya persebaran industri di Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah itu hanya spot-spot tertentu. Untuk industri tekstil mungkin hanya di Pantura dan beberapa Solo Raya. Kemudian belum optimalnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana industri serta infrastruktur penunjang yang berwawasan lingkungan, serta belum optimalnya keterkaitan sektor industri dengan sektor lainnya. Harus ada sinergi. Terima kasih sekali pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian Solo yang sudah melakukan mengundang kita. Jadi mensinergikan bagaimana teman-teman di kota dan kabupaten, kemudian teman-teman di provinsi, baik ada dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dari kementerian dan sebagainya untuk bersinergi antar stakeholder. Next, Mas. Nah, ini arah kebijakan industri Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama adalah peningkatan daya saing produksi industri. Tadi sudah kami sampaikan bahwa tim kami itu bagaimana mensupport SDM karena tadi sampaikan kita menyiapkan bahannya. Permasalahan di hilirnya nanti ada di perindustrian. Nah, kita support semuanya, jadi menyiapkan kompetensi SDM. SDM Jawa Tengah itu kalau nggak salah penduduknya hampir 38 juta. Sangat potensial untuk dikembangkannya. Kemudian ada pengembangan industri pengolahan, tadi disampaikan juga. Kemudian peningkatan dukungan penguatan SDM industri. Tadi disampaikan ada 3, ada penumbuhan, ada pendampingan, dan lain sebagainya. Pengembangan penguasaan teknologi dan inovasi, ada penguatan pasokan bahan baku industri. Tentu tidak bisa berdiri sendiri, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten, harus sinergi dengan pemerintah yang ada, pemerintah pusat maupun asosiasi-asosiasi yang terkait dengan jenis industri, terutama yang ini adalah API atau Asosiasi Persekilan Indonesia yang digawangi oleh Bapak Lilik. Kemudian peningkatan koordinasi lintas sektor tadi saya sampaikan. Kemudian ada pengembangan perolehan industri. Tentu kita tahu bahwa magnetnya Jawa Tengah sekarang ada 2. Yang pertama adalah kawasan industri terpadu Batang. Yang kedua adalah Solo, karena memang Presiden Republik Indonesia dari Solo. Nah, itu hampir semua kementerian itu magnetnya di 2 itu, baik kementerian BKPM dan lain sebagainya. Bahkan ada, karena itu industri itu nanti di Batang itu akan
tumbuh. Mungkin sudah nanti sudah beberapa infrastruktur sudah jadi, nanti biar berkelanjutan. Jangan sampai kita sempat diskusi juga internal di provinsi maupun dengan teman-teman pusat bahwa jangan sampai nasib rakyat Jawa Tengah atau pemerintah Jawa Tengah seperti teman-teman yang ada di Jabodetabek, Jur. Hanya cuma nonton kok. Pekerjanya dari mana sih? Yang di Cikarang, Bekasi itu pekerjanya orang Jawa. Orang lokalnya hanya cuma bisa nonton. Tapi bagaimana dengan ada industri Jawa Tengah, kita juga bisa meningkatkan ekonomi sekitar. Ya bekerja, ya berusaha, ataupun meningkatkan ekonomi-ekonomi yang ada di sekitar kawasan industri. Next, Mas. Nah, mungkin angka-angka tadi sudah ada disampaikan bahwa PDRB pendapatan domestik regional Butro Jawa Tengah. Nah, yang paling tinggi pertumbuhannya ada di industri batubara. Langsung aja yang non migas ada industri makanan dan minuman selama pandemi. Kemudian industri pengolahan mengalami minus kemarin. Kemudian ada industri tekstil dan pakaian jadi. Ini masih bisa tumbuh meskipun ada pandemi. Ada industri kayu dan barang kayu. Next, Mas. Nah, karena ini temanya Solo Textile Mart, maka kita lihat sebaran industri di Solo Raya. Nah, industri pakaian jadi itu ada 87, kemudian ada industri karet barang karet ada 62. Kita yang tekstil aja, industri tekstil ada 58. Nah, jadi hampir 437 industri itu yang ada di Solo Raya, ya baik Solo, Karanganyar dan sekitarnya itu sungguh-sungguh sangat potensial bagaimana nanti antar stakeholder untuk bekerja sama. Tentunya akan bisa meningkatkan ekonomi di wilayah Solo Raya. Atau ada wacana mau jadi provinsi juga ya. Next Mas. Langsung aja. Ini ekspor komoditi tekstil di Jawa Tengah dari tahun ke tahun. Bagaimana kalau komoditi tekstilnya itu memang ada mengalami sedikit penurunan karena memang tadi disampaikan bahwa ada PPKM dan lain sebagainya yang terutama, tapi setelah tahun 2020 sudah ada mulai peningkatan. Jadi sudah tadi seperti sesuai judulnya recover together, recover stronger, jadi bagaimana bangkit bersama dan bangkit menjadi lebih kuat. Jadi setelah adanya kasus pandemi COVID-19 bukannya semakin lemah, tapi kita belajar dari pengalaman tersebut untuk kita menjadi lebih kuat. Nah, disampaikan itu untuk komoditi tekstil. Memang ada penurunan sedikit, penurunan banyak, itu hampir separuhnya. Sampai tahun 2019, kemudian 2020 menurun, kemudian 2021 itu sudah mulai agak naik sedikit. Nah, next Mas, untuk tekstilnya. Nah, ini untuk produk tekstil. Justru kebalikannya, untuk produk tekstil sendiri malah ada kenaikan. Karena mungkin pesanan hazmat, pesanan masker dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata ekspornya lebih banyak. Apalagi di 2001. Apalagi dengan isu perang global ya, antar bagaimana blok, kalau dulu blok barat, blok timur, sekarang blok pro Rusia dan NATO. Nah, itu mempengaruhi juga dunia industri karena beberapa bisa kita lihat juga dari pergerakan IHSG kemarin beberapa hari setelah adanya blokade terhadap Rusia, banyak investor asing itu lari mengarah ke ASEAN, terutama Indonesia karena magnet yang sangat bagus. Next, Mas. Nah, ini pengembangan sektor industri. Masih ya. Nah, ini pembangunan sentra EKM Surakarta yang disupport oleh teman-teman Kementerian Perindustrian. Ada sentra batik Semanggi, batik Surakarta. Kemudian yang tahun ini ada rencana pengembangan sentra mebel Surakarta yang tentunya digawangi oleh teman-teman Dinkop UKM Perindustrian Kota Surakarta. Next. Nah, ini untuk kaitannya dengan karena kita perindak ada revitalisasi pasar dan sebagainya. Kenapa? Tidak mungkin pabrik itu tidak dipasarkan, produk pabrik atau produk EKM itu tidak dipasarkan. Tentu harus melewati sistem, baik itu sistem online maupun sistem non online atau daring. Nah, itu ada revitalisasi pasar Doang Kabupaten Karanganyar, ada revitalisasi pasar Kabupaten Sragen dan pengembangan pasar induk Simo dan Ampel Kabupaten Boyolali. Itu yang sudah dilaporkan kepada Pak Gubernur untuk support di Solo Raya. Next, Mas. Nah, kegiatan kemarin jaringan pengaman ekonomi selama pandemi Covid itu ada beberapa yang dinas kami lakukan, ada paket sembako murah, ada pembuatan baju APD dan perakitan masker. Nah, ini biar ekonomi tetap bergairah, ada pembuatan baju APD sekitar hampir 12.000 kalau total sama 2020.
Kemudian ada peningkatan kapabilitas IKM Agro, ada supporting juga melalui dana cukai untuk memberikan bahan baku kepada IKM-IKM di Jawa Tengah. Nah, untuk yang kaitannya dengan industri tekstil ada peningkatan kapabilitas IKM non-agro pelatihan. Selama pandemi itu ada 300 IKM yang dilatih, kemudian 2021-2020 untuk tahun ini ada 480 IKM. Karena kita memang tentunya bersaing dengan teman-teman Dirjen IKMA juga yang tentunya mengatasi seluruh Indonesia, kita juga support untuk di wilayah area Jawa Tengah. Untuk peningkatan kapasitas juga ada bantuan hibah-hibah dan lain-lain. Next, Mas. Ini ada fasilitasi promosi IKM juga, ada furniture, craft dan lain sebagainya. Karena kemarin ada pandemi agak berhenti untuk monggo yang mau ikut pameran dan lain sebagainya, karena sekarang sudah mulai berkurang, era pandeminya sudah mulai endemi ya mungkin ya. Nah, mungkin next sudah. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti barangkali ada diskusi ataupun usul ide-ide baru terkait dengan strategi pengembangan IKM, atau misalkan kami ada punya ini ingin diperhatikan. Nah, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut dengan teman-teman dari Kementerian Pertanian, dari Kementerian Perindustrian, dari ASOC, dan dari kami dari selaku Dinas Perindustrian di Provinsi Jawa Tengah maupun nanti Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Mohon maaf dari saya, cukup sekian. Salam sehat dan salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa sekali. Dan kami berharap Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini bisa mempersiapkan pertanyaan, juga yang di Zoom. Selamat siang, silakan siapkan pertanyaannya. Saya buka nanti 2 sesi tanya jawab, 1 sesi 3 penanya untuk di Zoom dan 1 sesi 3 penanya untuk yang ada hadir bersama-sama di tengah kita. Baik, selanjutnya ada Ibu Insinyur Sisilia Sunarti MSc, Kabid Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah. Kami persilakan kepada Ibu Cecil. Ya. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Ini saya milih yang sayap kiri ya. Ya. Nemenin Pak Setio yang sama-sama pakai baju korpri ini. Tadi Pak Ardi sudah menyampaikan kaitannya bahan baku. Sekarang saya juga bahan baku lagi. Jadi diawali dengan bahan baku, kemudian hilirisasi produk, kemudian bahan baku lagi. Kayaknya ini udah diatur sama panitia ya Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ardi, Direktur Tanaman Semusim dan Rempah Ditjenbun Kementerian Pertanian, yang hadir secara pribadi, Bapak dan Ibu narasumber dari hilirisasi produk untuk kapas. Pada kesempatan yang baik ini saya terima kasih kepada panitia diberikan waktu untuk menyampaikan terkait dengan perkapasan. Sebelumnya kami mohon maaf, ini sedianya Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah akan hadir secara pribadi, namun pada saat yang sama beliau harus tindak ke Kebumen untuk mewakili Bapak Gubernur, sehingga mewakilkan kepada saya. Semoga tidak mengurangi arti dan makna dari pertemuan talkshow yang diselenggarakan oleh panitia di Solo ini. Terima kasih. Mohon bisa dibantu untuk share screen. Bapak dan Ibu, tadi disampaikan oleh Bapak Direktur Tanaman Semusim dan Rempah bahwasanya kebutuhan kapas ini 1,5 juta ton. 1,5 juta ton yang sebagian besar ini dipenuhi dari impor. Kalau untuk memenuhi 1,5 juta ton itu paling tidak harus tersedia lahan 1 juta hektar dengan asumsi produktivitas per hektarnya adalah 1,5 ton. Itu idealnya seperti itu. Namun Bapak dan Ibu, kita ketahui bersama bahwa di Jawa Tengah ini sangat sulit untuk mendapatkan pertanaman kapas
dengan nilai produktivitas 1,5 ton per hektar. Dan rata-rata memang kalau kita mau mencari lahan di Jawa Tengah itu sangat kesulitan. Biasanya tanaman kapas yang ditanam di Jawa Tengah itu adalah di lahan-lahan kering, lahan-lahan tegalan, tidak di lahan sawah. Dan pertanaman pun ini tidak secara monokultur atau dalam hamparan ya, tetapi tumpang sari dengan tanaman yang lain. Nah, ini kita prihatin juga karena kalau kita melihat petani kita itu mereka akan tanam itu melihat harga yang paling bagus itu kita mau tanam apa. Nah, itulah yang ditanam petani. Ya. Kembali ini Bapak dan Ibu, sebagaimana visi dan misi Gubernur Jawa Tengah ini lewat Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah kita melakukan salah satu misinya yaitu mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru dengan beberapa program kerjanya. Next. Nah, Bapak dan Ibu serta hadirin baik peserta yang offline maupun online, ini kami sampaikan untuk Jawa Tengah ini ada 9 komoditas unggulan. Ini dari tanaman semusim yang terdiri dari tembakau tebu, kemudian tanaman rempah dan penyegar, ini di dalamnya ada kopi, teh, kakao dan cengkeh. Dan tanaman tahunan ini ada kelapa, karet, dan jambu mete. Nah, pertanyaannya kapas itu di mana? Kenapa kapas tidak masuk dalam 9 komoditas unggulan? Ya. Kalau kita melihat kapas ini mestinya kapas itu masuk di deretan atau kategori tanaman semusim. Ya. Karena memang tanaman kapas yang dikembangkan di Jawa Tengah itu luasannya sangat terbatas sehingga ini memang tidak masuk dalam 9 komoditas unggulan Jawa Tengah. Next. Nah, Bapak dan Ibu, ini kalau kita rekap kondisi kapas Jawa Tengah yang pernah ditanam sejak tahun 2015 sampai dengan 2020. Ini dari luas arealnya saya pikir ini sangat kurang sekali. Kita maksimal ada di 200-an hektar. Dan pernah tanaman itu berkembang ini di beberapa kabupaten, ini antara lain di Pati, kemudian di Blora, di Kudus, kemudian Wonogiri, ya. Ada yang hadir dari Wonogiri? Enggak ya, Wonogiri, kemudian ada Brebes dan juga Pemalang. Ya. Namun seiring berjalannya waktu ini banyak petani-petani kita yang memang kurang respect untuk tanam kapas sehingga pada tahun kemarin 2021 ini pengembangannya hanya di satu kabupaten saja yaitu Wonogiri. Hanya Wonogiri saja. Ini sungguh sangat memprihatinkan Pak Lili. Ini kita seperti yang ditantang oleh Pak Bambang tadi, dia punya lahan luas. Lah ini bersyukur kalau ada lahannya. Lah kita mencari lahan petani sangat sulit. Ya. Next. Nah, ini seperti yang disampaikan Pak Lili dan juga Pak Ardi tadi bahwa kita lebih banyak impor daripada ekspornya. Next. Nah, ini yang menjadi permasalahan ya. Selama ini kita mengembangkan tanaman kapas di Jawa Tengah, ini memang produksi atau produktivitasnya itu sangat rendah. Hal ini sebabnya apa? Ini antara lain karena hanya dibudidayakan di lahan marginal. Kemudian pembudidayaannya juga hanya secara tumpang sari, tidak monokultur, tidak berupa hamparan. Kemudian
yang ketiga, ini yang biasa dikeluhkan oleh para petani kita, yaitu pada saat pembungaan, pembuahan dan menjelang panen, ini sangat rentan terhadap perubahan cuaca atau hujan. Jadi pada saat waktunya panen kapas, kemudian tiba-tiba turun hujan, maka menangislah petani kapas karena tidak bisa panen sebagaimana yang diharapkan. Kemudian permasalahan selanjutnya, ini adalah harga serat kapas itu sangat murah sekali, hanya 5.000 per kilogram. Kemudian adanya persaingan komoditas. Ya. Persaingan komoditas ini artinya seperti yang saya sampaikan tadi, petani akan menanam tanaman ini yang memang lebih menguntungkan. Di saat harga jagung tinggi, mereka akan tanam jagung. Di saat kacang tanah harganya tinggi, akan tanam kacang tanah. Jadi memang kendalanya adalah petani kita sudah mengetahui bahwa harga kapas ini stagnan ya, stagnan 5.000 per kilogram. Itu saya ketahui dari tahun 2015 ya sampai dengan saat ini harganya tetap. Nah, ini menjadi permasalahan kita. Ini kami juga mohon bantuan Pak Direktur untuk bisa menyondingkan ya kepada perusahaan mitra kita. Bagaimana harganya ini bisa naik. Nah, ini kalau saya pikir kalau harga itu naik tidak berkisar 5.000, ini pasti akan menarik petani untuk bisa tanam kapas. Apalagi tadi yang sudah disampaikan Pak Ardi, 3 tahun ke depan kita akan swasembada kapas. Saya dukung Pak Ardi untuk Jawa Tengah bisa swasembada, asal memang harga kapasnya ini bisa naik. Next. Nah, ini upaya-upaya yang mestinya bisa kita lakukan dan masih on proses. Yang bisa kita laksanakan adalah tentunya budidaya tanam sesuai dengan baku teknis, tidak asal tanam saja. Kemudian adanya penyesuaian waktu pola tanam. Seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana caranya kita pada saat panen itu pas tidak ada hujan. Nah, ini mungkin membutuhkan trik ya, membutuhkan trik tersendiri. Kemudian yang ketiga, ini pemilihan jenis tanaman yang sesuai, yaitu varietas genjah pada saat musim kemarau pendek. Ya, seperti yang disampaikan tadi, sekarang ada varietas Canesia 1 sampai dengan 20. Dan di Jawa Tengah Pak Ardi mungkin ini kita sampaikan, ini petani lebih merasa cocok ini menggunakan varietas Canesia 19 yang sudah. Ini baik dukungan dari dana APBD maupun dari dana APBN. Kemudian memberikan fasilitas bantuan kepada petani di daerah sentra agar tetap mau menanam kapas. Bapak dan Ibu, selama ini petani kenapa mau tanam kapas itu karena adanya sentuhan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya, dari APBD 1, 2 dan juga dari APBN dari tempatnya Pak Ardi. Ini beberapa waktu yang lalu tahun 2021 ini ada bantuan dari APBN. Tetapi tahun 22 ini tidak ada Pak Ardi. Kami dari APBD pun juga tidak bisa memberikan bantuan karena memang kondisi pandemi 2 tahun terakhir ini kita hanya difokuskan pada 3 komoditas saja, yaitu tebu, kelapa, dan kopi. Kita tidak bisa memberikan fasilitas kepada petani untuk tanaman-tanaman yang lain. Next. Nah, ini Bapak dan Ibu kebijakan pengembangan kapas yang ada di Jawa Tengah. Ini kami rekap 3 tahun terakhir, mulai tahun 2018 sampai dengan 2021. Ya, baik dari APBN maupun APBD. Jadi ini kabupatennya hanya 2, yaitu Wonogiri dan Blora yang menjadi juara bertahan
untuk tanam kapas. Nah, ini memang perlu adanya sentuhan, rayuan bagaimana supaya petani itu mau tanam kapas. Saya pikir kuncinya adalah di harga. Kalau harga itu bagus buat petani dan menguntungkan untuk petani, ini saya pikir petani tidak masalah untuk mengembangkan tanaman kapas itu sendiri dalam rangka menuju swasembada kapas di Indonesia. Next. Saya pikir itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan kondisi kapas yang ada di Jawa Tengah dan selama pengembangan di tahun-tahun terakhir ini, dan kebetulan tahun ini memang tidak ada pertanaman kapas ya. Biasanya kita pasti ke Wonogiri untuk melihat secara langsung bagaimana cara panen, kemudian cara penimbangan, dan menyaksikan juga dari mitra itu membeli kapas dari milik petani. Jadi begitu panen kemudian disimpan sebentar, kemudian dijual kepada PR Sukun, kepada mitra, dan saat itu juga petani terima uang.